Salam sejahtera buat kita semua. Saya Jericho Eisenhower Simanjuntak ingin menjelaskan apa itu hukum tindak pidana khusus. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Pidana khusus. Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pidana itu apa? Pidana hukum ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Ada dua tindakan hukum pidana. 1. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Yang kedua yaitu hukum tindak pidana umum. Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu, sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi, hukum formil, dan peradilannya. Ruang lingkup tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana anak, tindak pidana kehutanan. Tindakan pidana korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, bermaksud memperkaya diri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang kedua, aspek organisasi. Kurangnya adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, aspek masyarakat. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat itu sendiri, dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi. Yang keempat, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terlibatnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik, yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara. Adanya akibat pidana khusus adalah yang pertama, memberikan corak tentang hukum pidana kita yang terpecah, seakan-akan adanya hukum pidana di negara kita berbeda-beda. Akibat hukum pidana terpecah, terlihat diadakan
upaya penanggulangannya. Hukum pidana umum dan khusus yang menanggulanginya pun berbeda-beda dari hakim, polisi, dan penyidik. Yang kedua, polisi dan kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan juga akan berbeda-beda. Contohnya, pelanggaran terhadap pidana khusus lebih berat daripada pidana umum. Yang ketiga, adanya pengertian hukum pidana khusus ini akan berperan dalam penyusunan. Saran, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, kemudian pertanggungjawaban secara perdata. Kesimpulan, memang hukum dan undang-undang sudah dijatuhkan terhadap pidana khusus, tetapi pada akhirnya efek jera juga belum muncul dari para pelaku korupsi. Maka perlu hukum yang lebih tegas lagi bagi pelaku korupsi agar membuat efek jerah bagi para pelaku korupsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang tindak pidana khusus. Terima kasih.